kita dengarkan standar cerita Hulu Matur Asih. Selamat berjumpa dengan standar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati standar cerita Matur Asih. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini dengan judul Ikan Perak dan Si Kuning. Nah adik-adik, selamat mengikuti cerita ini. Ikan Perak dan Si Kuning. Di sebuah dusun, jauh di lereng gunung, berdiamlah seorang bapak yang sudah tua. Ia mempunyai anak perempuan kecil yang bernama Kuning. Mereka hanya berdua saja, karena ibu si Kuning sudah meninggal. Hidup mereka sangat miskin. Pekerjaan mereka mengumpulkan daun-daun jati di hutan untuk dijual ke pasar. Ya, sudah cukup banyak daun-daun ini, Kuning. Bapak rasa hari ini pendapatan kita banyak. Ya, Pak. Nah, dan masih belum siang. Kita secepatnya pergi ke kota untuk menjual daun-daun ini. Ayo kita ikat daun-daun ini, Pak, dan segera berangkat ke kota. Ayo. Ramai sekali pasarnya, Pak. Iya, banyak orang bergerombol seperti sedang membicarakan sesuatu. Mau ada apa ya, Pak? Sudahlah, Kuning. Bapak tidak tahu. Minggir! Ketahuilah bahwa sampai hari ini Sri Baginda Raja kita yang tercinta belum sembuh dari sakitnya. Sudah hampir 1 bulan Baginda sakit. Berbagai tabib istana tidak ada yang sanggup mengobati penyakit Baginda. Oleh karena itu, dengan ini diumumkan sebuah sayembara. Bagi siapa saja yang dapat menyembuhkan Sri Baginda akan diberi hadiah yang besar. Sri Baginda sendiri yang akan memberikan hadiah itu. Sekian. Kasihan ya, Pak. Baginda Raja tidak sembuh-sembuh. Iya, padahal Baginda itu adil, baik dan sayang pada rakyat. Kalau begitu, kita ikut sayembara saja, Pak. Bapak kan bukan tabib, Kuning. Tapi, kalau kita ikut dan menang, kita akan hidup senang, Pak. Tidak miskin seperti sekarang ini. Ya, Kuning, kita memang miskin. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kuning ingin kita tidak selamanya menjadi orang miskin, Pak. Sabarlah. Kita harus selalu bekerja dengan giat dan selalu berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi kita kebahagiaan. Ya, Pak. Sudahlah. Hari sudah larut malam. Kita harus tidur, sebab besok pagi-pagi sekali kita harus pergi ke hutan mencari daun-daunan jati lagi ya. Baik, Pak. Kuning. Siapa itu? Kuning, aku di sini.
Kuning? Suaranya seperti pernah ku dengar. Kuning, lihatlah ke sini. Ah, Ibu. Ibu, kenapa kamu ingin ikut sayembara, anakku? Sayembara itu hadiahnya besar, Ibu. Kalau Kuning ikut dan menang, tentu kami tidak miskin seperti sekarang. Kasihan, ayah sudah tua. Kau anak yang baik, Kuning. Ketahuilah, Kuning, raja bisa sembuh dari sakitnya hanya oleh daging. Daging? Ya, Baginda harus makan daging ikan. Daging ikan? Ikan apa, Bu? Ikan perak. Ikan perak? Ikan seperti apa itu? Ikan biasa yang hidup di air. Tapi kulit ikan itu dari perak. Matanya berupa berlian. Rupanya sangat indah, berkilauan. Di mana ada ikan seperti itu, Bu? Ikan itu berada di sebuah telaga yang bernama Telaga Pelangi. Telaga Pelangi? Iya, letaknya di lereng Gunung Balukar. Ya, saya bermimpi bertemu dengan Ibu, Pak. Dan Ibu mengatakan bahwa Sri Baginda akan sembuh kalau makan daging ikan perak. Oh, yang betul, Kuning. Benar, Kuning tidak bohong, Pak. Oh, Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya padamu, Kuning. Kau telah diberi petunjuk melalui ibumu dalam mimpi. Jadi, benar kata-kata Ibu itu, Pak? Bapak tahu betul letak Telaga Pelangi dan Gunung Balukar itu. Kalau begitu, besok pagi kita segera berangkat ke sana ya, Pak? Baiklah, anakku. Besok pagi kita berangkat. Tidak terasa, sudah 5 hari Kuning dengan ayahnya berjalan menuju Telaga Pelangi di lereng Gunung Balukar. Perjalanan mereka sangat jauh dan sukar. Turun naik gunung, menyeberangi sungai, padang tandus yang kering dan panas. Tapi Kuning tetap tabah, meskipun badannya sudah letih. Kita berhenti dulu, Kuning. Baik, Bapak. Di pinggir sungai ini hawanya sejuk. Masih jauhkah letaknya Telaga Pelangi itu, Pak? Masih, Nak. Dari sini kira-kira 2 hari lagi. Kasihan, Bapak jadi ikut kecapaian. Ya, tidak apa-apa, Kuning. Bapak rela demi untuk kebahagiaan kita. Oh, rupanya akan turun hujan, Kuning. Iya, langit sudah mendung sekali, Pak. Wah, hujan lebat. Ayo, Kuning, cari pohon yang besar. Kita berteduh di sana. Bapak! Lihat, Bapak, lihat air. Bapak! Ya Tuhan, banjir. Cepat lari. Banjir datang. Bapak! Tolong. Banjir itu begitu hebat, disertai hujan lebat dan angin besar. Petir bergemuruh membelah angkasa. Langit menjadi gelap gulita. Kuning dan ayahnya terbawa hanyut dan terpisah. Keesokan harinya, banjir itu baru reda. Di mana aku ini? Badanku sakit sekali. Apa yang telah terjadi pada diriku? Bapak di mana? Bapak! Bapak!
dalam air. Aku harus ke sana. Air kolam ini jernih sekali. Aku akan minum sepuas-puasnya. Ah, apa itu? Ikan mungil yang sangat indah. Putih bercahaya berkilau-kilauan. Matanya gemerlapan. Ikan apa ini? Aku baru melihatnya. Aku bukan ikan sembarangan. Kalau mau minum air di sini, kau harus minta izin dulu sama aku. Ikan yang baik. Aku haus. Izinkan aku minum air kolam yang jernih ini. Ini bukan kolam, tapi telaga. Telaga? Iya, telaga ini namanya Telaga Pelangi. Telaga Pelangi? Benar, Kuning. Kenapa kau tidak percaya padaku? 5 hari, 5 malam, aku berjalan untuk mencari telaga ini. Iya, kau telah sampai. Usahamu tidak sia-sia, Kuning. Aku mencari seekor ikan. Namanya ikan perak. Akulah ikan perak. Benarkah kau bernama ikan perak? Iya, lihatlah kulitku ini. Kulitku ini terbuat dari perak putih berkilauan dan mataku ini berita intan berlian. Oh Tuhan, syukur kepadamu. Untuk apa kau mencariku, Kuning? Aku akan membawamu ke istana negeri Kadung Luwuk. Untuk apa? Sri Baginda Raja Kadung Luwuk sedang sakit keras. Sudah berbulan-bulan belum sembuh. Sri Baginda bisa sembuh kalau sudah makan daging ikan yang bernama ikan perak. Enak saja, aku tidak mau. Bagaimana ikan perak? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau jadi makanan raja. Tolonglah ikan perak, kasihanilah aku. Aku mau ikut dengan kamu ke istana raja, Kuning. Tapi kau harus bisa menangkapku dulu. Ayo, tangkap aku. Ikan perak, tidak mungkin aku bisa menangkapmu. Aku tidak bisa berenang. Aku takut tenggelam. Kalau kau tidak bisa menangkapku, ya sudah, salahmu sendiri. Kenapa tidak bisa berenang, Kuning? Bagaimana ini? Ikan perak, kasihanilah aku. Kuning bingung sekali. Dia tidak berani terjun ke dalam air Telaga Pelangi itu. Kuning hanya berlari-lari di pinggir, sedangkan ikan perak itu berenang terus timbul tenggelam sambil tertawa mempermainkan Kuning. Ayo terus kejar aku, Kuning. Kau jahat, ikan perak. Kau tidak kasihan pada aku. Aku capek sekali. Akhirnya, Kuning duduk termenung di pinggir Telaga Pelangi. Hatinya sedih sekali. Kuning anakku. Ibu. Ya, aku ibumu. Tolonglah, Bu. Ikan perak itu tidak mau saya bawa. Ikan perak itu bukan sembarangan ikan, Kuning. Dia ikan yang sakti. Kalau kau ingin mendapatkannya, kau harus berpuasa 3 hari 3 malam. Duduk bertapa di pinggir Telaga Pelangi ini. Berpuasa? Iya, anakku. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kalau kau sanggup, maka ikan perak itu pasti bisa kau bawa ke negeri Kadung Luwuk. Baiklah, Bu. Kuning bersedia berpuasa dan bertapa. Oh, bagus anakku.
Lakukanlah segera. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan padamu. Akhirnya, sampailah pada hari ketiga, Kuning berpuasa dan bertapa. Berkat ketabahan serta iman yang kuat, Kuning berhasil menyelesaikan puasanya. Kau memang anak yang tekun dan hebat, Kuning. Janganlah aku sekarang menyerah. Bawalah aku kemana kau suka, Kuning. Tuhan, terima kasih. Kau telah memberi kekuatan padaku. Wahai ikan perak, kepinggirlah supaya aku bisa memegangmu. Tidak perlu kau pegang, Kuning. Aku akan melompat ke pangkuanmu. Kuning, badanmu sangat lemah, tapi kau tidak akan kuat berjalan jauh, Kuning. Ya, aku memang lemah, tapi aku merasa bahagia. Kuning, coba pejamkanlah matamu. Kenapa? Aku ingin menolongmu. Cepat pejamkan matamu, Kuning. Baiklah ikan perak yang baik. Aku akan memejamkan mataku. Bukalah sekarang matamu, Kuning. Hah? Bukankah ini rumahku? Memang kita telah sampai di rumahmu, Kuning. Kau memang ikan perak yang sakti. Dalam sekejap mata, kita telah sampai di rumah. Kuning, kau selamat, nak? Bapak. Kuning, anakku sayang. Bapak, bisa sampai di rumah dengan selamat. Aku telah ditolong seseorang yang baik hati, nak. Syukurlah. Rupanya Tuhan telah memberikan rahmatnya pada kita, Kuning. Ada kereta kuda datang. Keretanya bagus sekali. Kudanya 8 ekor putih-putih. Kuning, itu kereta kerajaan. Ada apa berhenti di depan rumah kita ini? Di sini rumah Bapak Rabin, ayah si Kuning. Benar, saya Rabin dan ini anak saya Kuning. Bagus. Sekarang juga kalian harus ikut kami ke istana. Apa salah kami? Kenapa kami ditangkap? Jangan takut. Sri Baginda Raja memerintahkan kami untuk menjemput kalian. Sesampainya di istana, Kuning dan ayahnya langsung dibawa masuk ke kamar tidur Sri Baginda. Nampak Sri Baginda terbaring, badannya kurus dan tubuhnya lemas. Ampun beribu ampun, Baginda yang mulia. Hamba menghadap bersama Bapak Rabin dengan anaknya Kuning. Syukurlah. Mana ikan perak itu? Dari mana Sri Baginda tahu kalau anak hamba membawa ikan perak? Lengser, terangkan pada mereka. Daulat yang mulia. Begini, tadi malam sakit Sri Baginda semakin parah. Dalam keadaan setengah sadar, datang sebuah bayangan yang menyerupai wanita tua. Wanita itu mengatakan bahwa Sri Baginda akan sembuh bila telah memakan daging ikan yang bernama ikan perak. Dan ikan itu berada pada seorang gadis kecil yang bernama Kuning. Benar Paduka yang mulia. Sekarang ini hamba membawa ikan itu. Inilah ikannya. Ikan yang sangat indah. Pasti bukan sembarang ikan. Ikan itu hilang.
Kenapa jadi hilang Kuning? Lihat, ada sinar. Ya, sebuah sinar yang menyilaukan. Lihat, sinar itu menuju kepada Sri Baginda. Sinar itu bergerak-gerak mendekati Baginda. Aku adalah ikan perak. Aku sebenarnya seorang putri dewa yang diutus turun ke bumi untuk menyembuhkan, wahai raja yang adil dan bijaksana. Aneh sekali. Ya, badanku sekarang menjadi segar. Ya, aku telah sembuh. Terima kasih Dewata yang agung. Sri Baginda telah sembuh. Sri Baginda telah sembuh. Kumpulkan seluruh rakyat di alun-alun. Akan aku umumkan berita bahagia ini ke seluruh negeri. Demikianlah, seluruh rakyat negeri Kadung Luwuk bersukaria karena Sri Baginda telah sembuh dari sakitnya. Dan semenjak itu, Kuning telah diangkat menjadi putri istana sebagai anak angkat Sri Baginda. Ayahnya diangkat menjadi menteri penasehat raja. Nah, begitulah adik-adik cerita ikan perak dan si Kuning. Di lain kesempatan, adik-adik bisa mengikuti cerita lainnya lagi. La 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 la.